Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Yumi Walfiani, NRP 531732111930. Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, semester 6, Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Di sini saya akan mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Yuliati Hotmauli Sipaputar, SPIMM, tentang mata kuliah Kode Etik Perundangan. Di sini kita akan membahas tentang kondisi dan regulasi keamanan pangan. Keamanan pangan telah menjadi keprihatinan dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan telah semakin maju dan terbentuknya dunia perdagangan baik domestik maupun dari antar negara membawa dampak pada pertumbuhan industri pangan yang meningkat dan semakin beragamnya jenis pangan yang beredar dalam masyarakat baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor. Perubahan kondisi global juga berdampak pada perubahan perilaku sosial masyarakat yang semakin selektif terhadap gaya hidup dan pola konsumsi serta cara mencari informasi terhadap suatu produk. Masalah utama keamanan pangan yang kini sedang beredar yaitu cemaran mikroba karena rendahnya kondisi higienis dan sanitasi lingkungan yang tercemar limbah industri dan penyalahgunaan bahan berbahaya. Beragam jenis pangan yang beredar seperti pangan segar, pangan siap saji, pangan olahan, dan pangan jajanan perlu diawasi dengan sistem manajemen keamanan pangan yang bertanggung jawab bersama pemerintah, konsumen, dan industri dengan cara legislasi pangan, manajemen pengawasan pangan, kegiatan inspeksi, pelayanan, laboratorium, dan informasi edukasi dan komunikasi. Untuk membantu terjaminnya pangan di seluruh mata rantai pangan, pemerintah menetapkan pedoman cara yang baik dengan pengaturan dan pembinaan dan pengawasan pangan from farm to table yang dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan pangan mulai dari prapanen, produksi pasca panen, pangan segar juga yang dikonsumsi langsung atau bahan baku pengolahan yang akan diolah menjadi pangan olahan dan didistribusikan menuju konsumen dengan cara retail pangan yang baik atau dengan cara reproduksi pangan siap saji yang baik. Selanjutnya yaitu regulasi keamanan pangan. Telah diatur dalam perundangan tentang pangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 yang tujuannya untuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan ada pada pasal 3 yang tujuannya pertama, untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi kepentingan kesehatan manusia. Lalu yang kedua, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dalam pasal ini juga memuat tentang poin-poin yang pertama, keamanan pangan, yang kedua, mutu dan gizi pangan, yang ketiga, label dan iklan pangan, 4, pemasukan dan pengeluaran pangan di dalam dan dari luar wilayah Indonesia, yang kelima, tanggung jawab industri pangan, yang keenam, ketahanan pangan, yang ketujuh, peran serta masyarakat, yang kedelapan, ada pengawasan. Lalu ada juga undang-undang tentang kesehatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 36 Nomor 36 tahun 2009 yang isinya ada yaitu pasal 109
yang berbunyi setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diberlakukan sebagai makanan atau minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Dan ada juga di pasal 110 yang isinya setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi atau dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada tentang pada pasal 111 tentang kesehatan juga. Ada juga tentang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan yang memuat poin-poin yang pertama keamanan pangan, yang kedua sanitasi, yang ketiga bahan tambahan pangan, yang keempat pangan produk rekayasa genetik, lima iradiasi pangan, yang keenam kemasan pangan, yang ketujuh jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium, yang kedelapan pangan tercemar, yang kesembilan mutu dan gizi pangan, yang kesepuluh mutu pangan, yang kesebelas sertifikasi mutu pangan, yang ke-12 gizi pangan. Kita akan membahas tentang sanitasi, di mana sanitasi ada peraturannya, yaitu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 yang menerapkan CPMB yang memuat yang pertama produksi primer atau hulu, yang kedua desain dan fasilitas pabrik, yang ketiga proses pengolahan, yang keempat proses pengolahan, yang kelima bahan pengemas, yang keenam mutu produk akhir, yang ketujuh higien dan kesehatan karyawan, yang kedelapan pemeliharaan dan program sanitasi, yang kesembilan penyimpanan, yang kesepuluh transportasi, yang 11 laboratorium dan pengawasan, yang ke-12 ada dokumentasi dan pencatatan. Dalam sanitasi juga ada 3 golongan yang dalam pencemaran kimia, yaitu mencakup logam, pestisida, dan aflatoksin. Yang semuanya ini berdasarkan hasil uji dari lab terakreditasi atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua, dalam sanitasi juga ada tentang cemaran biologis yang telah diatur dalam Kep Dirjen POM nomor 07726 /B SK 8/1989 tentang cemaran mikroba. Selanjutnya ada peraturan KA Badan POM nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan. Selanjutnya ada bahan tambahan pangan. Telah diatur juga dalam peraturan Permenkes nomor 722/Menkes/Per/9/88 tentang bahan tambahan makanan, yang mana telah diatur bahan tambahan pangan hanya ada 11 golongan. Dan menurut keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia nomor HK.00.05
5.4547 tahun 2004 tentang persyaratan penggunaan BTP pemanis buatan dalam produk makanan. Ini terdiri dari 13 jenis pemanis buatan yang terdiri dari alitam, asesulfam, stripka, aspartam, isomalt, laktitol, maktitol, manitol, neotam, sakarin, silkamat, silitol, sorbitol, dan sukralosa. Pemberian persetujuan dari BTP yang belum diatur ada juga di Permenkes nomor 722 /Menkes /Per /9/88 pasal 2 ayat 2. Dalam BTP ada yang harus diperhatikan. Pertama, tentang golongan BTP-nya. Jenis BTP yang digunakan dalam kategori pangan yang diajukan, lalu batas maksimum yang diizinkan, lalu cara pergunaan bila menggunakan lebih dari jenis BTP pada golongan yang sama. Dalam BTP juga, rancangan peraturan tentang BTP ada dalam revisi Permenkes nomor 722 tentang BTP memuat 27 golongan BTP dan jenis BTP tiap golongan dan batas maksimum pada tiap jenis pangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang label. Label, ciri-cirinya, berisikan keterangan mengenai pangan, sekurang-kurangnya berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama, alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, dan nomor pendaftaran dari suatu produk. Bagian utama dari label juga harus memuat keterangan paling penting untuk diketahui dan harus benar dan tidak menyesatkan. Harus ditempatkan pada sisi kemasan yang mudah dilihat dan diamati lalu dibaca, dan label juga berada pada satu sisi pandang. Penggunaan latar belakang baik berupa gambar, warna maupun hiasan lainnya diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu pesan dan tulisan pada bagian utama dari label. Label harus mencantumkan informasi nilai gizi pada tiap pangan meliputi ukuran takaran saji, jumlah saji per kemasan, kandungan energi per takaran saji, kemasan protein per saji, kandungan karbohidrat per saji, presentasi dari AKG yang dianjurkan. Selanjutnya ada kategori pangan. Penyusunan standar atau regulasi harus melibatkan beberapa sektor, di antaranya Kemenkan, KKP, Kemenperin, Kemendap, Kemenkes, Badan Pomdemda, dan ada produser, importir, distributor, peritel, dan jasa boga. Kemudian ada juga dari konsumen dan dari laboratorium.